She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises the image she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we have made her blind, so she tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after their face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars, till you're beautiful. We're stars and we're beautiful. She dreams to be an envy, so she's starving. You know cover girls ain't nothing, she says. Sekali lagi kepada teman-teman, kami harapkan sesuai dengan tata tertib acara kita bahwa untuk meninggalkan ruangan itu tidak diperkenankan sampai acara kita selesai. Karena pentingnya acara kita, setiap hari kita harus ada pembaruan tentang reakreditasi. Ya, tolong jangan meninggalkan tempat. Dan siap sedia Pak. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa himmatil mu'minin. Allahumma ya Allah, pada sore hari ini kami staf seluruh pegawai Puskesmas Tanjung Enim akan melaksanakan loka karyami di bulanan. Berkailah apa yang kami laksanakan, semoga berhasil guna dan berdaya guna. Di KTU Puskesmas Tanjung Enim yang kami hormati Dokter Puskesmas Tanjung Enim, Tim Mutu KPUKM PPI, Kepala Programnya, Kepala UGD, Kepala Pustu, Puskesdes, dan semua rekan yang hadir peserta login di sore hari ini, tanggal 30 November 2021. Bapak Ibu peserta login di sore hari ini, di samping terima kasih atas kehadirannya, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini kita alhamdulillah diberi nikmat kesehatan. Selawat dari Rasulullah juga kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat semangat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Kita akan membahas pertama sekali mungkin sosialisasi UKP, nantinya akan dipintakan kepada Dr. Lia. Kemudian analisis masalah dan rencana tindak lanjutnya mungkin nanti akan dipaparkan, dibawakan oleh Dr. Haja Siti Nasaro. Kemudian ada lagi RPK di Desember 2021, nanti mungkin oleh KDU. Bab 3, kalau dulu bab 7, 8, 9 bab UKP, sekarang menjadi bab 3 tentang penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan dan penunjang atau UKPP. Jadi kalau kemarin 10, yang 3.1 adalah penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu. 3.2-nya pengkajian rencana asuhan dan pemberian asuhan dilaksanakan secara paripurna. 3.3 pelayanan gawat darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan. 3.4 pelayanan anestesi dan tindakan di puskesmas dilaksanakan sesuai standar. 3.5 terapi gizi dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien. 3.6 pemulangan dan tindak lanjut pasien dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kalau yang kemarin pemulangan ini kita tidak isi EP-nya karena kita pelayanan, terus proses alur pendaftaran, proses alur pelayanan, sarana yang tersedia, kerjasama rujukan, hak dan kewajiban pasien. Kalau akreditasi kemarin ini sudah ada semua. Nah, tinggal dipilah-pilah lagi ya. Kemudian hak dan
ada tindakan yang memerlukan tindakan tertentu. Jadi pasien itu bisa menyetujui sesuatu tindakan atau menolak tindakan. Ada informed consent, ada informed consent. Elemen penilaiannya yang pertama, pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan. Jadi kalau ada kata-kata kebijakan berarti kita harus menyiapkan SK, pedoman dan prosedur. Ada pedoman kerjanya dan ada SOP yang harus kita buat. Yang jadi masalah adalah karena pada tahun 2019 itu ada Permenkes baru tentang puskesmas 3.3. Ini untuk gawat darurat ya. Laporan unit. Jadi pelayanan gawat darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan. Jadi harus diidentifikasi dengan proses triase ya. Mungkin garis triasenya perlu diterangi ya. Atau belum main tadi pagi nanti upgrade ya. Tampakkan begininya kalau ada anaknya yang aja. Apa ya? Amin. Yang ketiga, dilakukan serah terima pasien yang disertai dengan informasi yang lengkap kepada petugas. Ya, lanjut. Nah ini ya, monitoringnya selama rujukan, terus checklist persiapan pasiennya yang akan dirujuk juga ada, harus dibuat ya. Walaupun tidak ada pasien yang dirujuk, harus ada dokumen ini. Lanjut. Ini umpan balik dari FKRTL ya. Kalau memang pasien itu dirujuk, harus ada umpan balik. Sama kayak kita rujukan rawat jalan juga kan ada umpan baliknya. Lanjut. Dalam bentuk fishbone ya. Nah, fishbone ini nanti banyak sekali ya. Nanti kita bikin skala prioritas menggunakan USG. Nah, ada nanti dapat masalah prioritas, dilakukan solusi pemecahan masalah. Kemudian dipilih lagi pemecahan masalah yang terpilih, barulah nanti akan menjadi RUK, di mana RUK ini melihat lagi, baik lagi jangan jauh-jauh dari namanya rencana 5 tahunan. Kita lihat lagi. Kemudian nanti RUK menjadi RPK, ya RUK tahunan. RUK tahunan disahkan jadi RKA. Jadi ada RKA, ada RPK. RPK ini ada tahunan, ada bulanan. Nanti ada pelaksanaan, dianalisis lagi, ada masalah dan selanjutnya. Itulah namanya siklus PDCA. Nah, ini lupa saya ganti. Permenkesnya adalah Permenkes berapa? 3. Permenkes berapa? Ini 75 waktu kita reakreditasi, akreditasi pertama. Permenkes 43 ya. Nah, 2019. Jadi regulasinya harus ada. Karena ini dasar nanti kita membuat, setelah ingat grafik kemarin tadi ya, bahwa membuat KAK, SOP, SK ya. Nah, jadi harus di sini situ sudah harus tahu regulasinya, kebijakan yang kita pakai tentang puskesmas. Ini yang terbaru adalah Permenkes 43. Kemudian peralatan sarana ya untuk kesehatan ini tadi bagaimana, ada komputer, tenaga kita sudah terlatih, kalau sudah terlatih pernah ikut pelatihan apa, itu analisis. Karena tadi kamu nak buat tulang ikan, ingat kan ada 5M, man, money, method, medicine dan sebagainya ya. Jadi dari ada orangnya sudah dilatih belum dan sebagainya. Jadi kalau data-data dasar ini, analisis ini sudah kita buat, maka buat grafik tulang ikannya jadi PT, difteri, pertussis, tetanus dan sebagainya. Kemudian kalau kasus-kasus penyakit yang berpotensi wabah, nah bagaimana penata laksanaannya, bagaimana jumlah kasusnya dan sebagainya ya. Kemudian bagaimana kinerja, ini contoh ya, saya sudah tuliskan contoh kinerja program. Jadi kalau kalian program, maka tadi kan ingat ya grafik pertama tadi, analisis program adalah pertama kinerja. Berarti kalau program maka yang diambil siapa di sini? Misalkan dari mennya banyak dukun, bidannya tidak di desa, bidannya ada di rumah di Tanjung Enim, sementara dia harusnya tugasnya di desa. Jadi di mana fasilitas pelayanan itu nak sampai di fasilitas pelayanan kesehatan kalau misalnya bidannya tidak di tempat, ya nak melayani dengan siapa? Jadi jangan salahkan kalau banyak persalinan di dukun. Jadi di sarana ini manusianya, jadi dukunnya banyak, kebetulan juga bidannya tidak ada. Kemudian lintas sektornya juga ada dukung, ya. Kemudian peran kader
juga udah ada. Cocoknya desa ini, kesian ya. Nah, lintas sektornya cuek, kadernya juga udah bantu. Bidang 1% ya. Nah ini 73% capaian, berarti masih ada 27% penderita TB tidak berobat teratur. Nah ini contoh saja. Kemudian program diare untuk P2P, misalkan targetnya harus 100%. Ternyata capaiannya ada 88%. Berarti masih ada 12% penderita diare ringan tidak mendapat rehidrasi oral. Harusnya semua penderita diare harus, khususnya ringan, harus mendapatkan rehidrasi oral. Nah, kita sudah dapat nih program untuk puskesmas. Dan insentif tracer ya, surveillance, jasa tenaga rapid kuliah ada 3 bulan lagi. Kemudian lagi ada pertemuan ya, transport orientasi pembekalan kapasitas SDM bagi kader P2P. Kegiatan P2P itu ada ya. Kemudian lagi transport pembentukan transport orientasi kader tokoh masyarakat fasilitator desa. Transport ada pertemuan lagi, pelatihan TLI, Silacak, tracer ya, Silacak itu Babinsa, Babinka, Timas, dan kader serta surveillance. Kemudian transport ada pertemuan Germas, pertemuan pemberdayaan masyarakat kader, guru, tomat, toga di level pembentukan rembuk stunting. Kemudian lagi pelatihan petugas konseling UGM di puskesmas. Kemudian lagi trias dupe ya, dan rematri, trias dupe pada rematri. Kemudian lagi bias anak sekolah. Dan yang untuk perdin ya, yang untuk perdin 1 deteksi dini hepatitis, 2 HIV, 3 malaria, 4 TB paru, 5 follow up TB paru, 6 follow up pasien diare, 7 follow up pasien ISPA, ke-8 imunisasi bias TT, NT, DDT. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan kita sering-sering melaksanakan pertemuan karena banyak hal yang perlu kita selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars, you're beautiful.